Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Hari ini kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia, secara khusus bersama dengan Bapak Amin Sutadi, Ibu Riyama Pandiangan, dan juga Christian Simanjuntak. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Joni Gultom dan Ibu Mariani Lamtiur Borolumban Tobing yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta dan kebaikan Tuhan yang boleh terus kami rasakan sampai dengan saat ini. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, ada sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Mampukanlah kami dengan hikmat Tuhan untuk dapat memahami dan pada akhirnya melakukan isi kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 7 ayat 1-6 yang menyatakan, "Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang perbedaan kondisi manusia ketika hidup di bawah hukum Taurat dan di dalam roh. Ketika manusia hidup di bawah hukum Taurat, maka hukum Taurat menyatakan rangkaian dosa yang dilakukan manusia dengan harapan agar manusia dapat memperbaiki hidupnya. Namun ternyata manusia malahan semakin hidup di dalam dosa. Ketika manusia hidup di dalam roh Tuhan, maka ada kebebasan dan kelegaan yang dirasakan, bahkan roh Tuhan menuntun manusia untuk hidup dalam kebenaran. Di atas semuanya itu, ternyata kesadaran manusia untuk dapat hidup menaati hukum Tuhan memegang peranan penting. Bagian firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk hidup mematuhi seluruh hukum Taurat, menjalaninya dengan sukacita, serta mengandalkan hikmat Tuhan. Yakinlah bahwa hukum yang dari Tuhan pastilah membawa kelegaan. Hukum dari Tuhan akan mendatangkan beban selagi kita menjalaninya dengan sungut-sungut dan hanya mengandalkan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk hidup mematuhi seluruh hukum Tuhan, menjalaninya dengan sukacita, serta senantiasa mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Karena kami yakin hukum yang dari Tuhan pastilah membawa kelegaan. Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan. Pinta kami
berikanlah kami semua kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini dengan ungkapan syukur, sehingga hidup dan kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari terus menjaga kesehatan kita masing-masing dan mari menjalani hidup ini dengan terus mengandalkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.